Ya, fungsi berikutnya yang masih berkaitan dengan list adalah delete. Ya, delete itu cara menuliskannya adalah nama fungsinya del, lalu parameternya adalah L di posisi indeks. Jadi ini langsung mengacu pada elemen mana yang ingin dihapus. Lalu jika ingin melakukan remove elemen dari elemen terakhir, bisa dilakukan dengan fungsi L dot, ini L nama listnya, dot pop. Jadi dengan fungsi pop tanpa parameter apapun, artinya otomatis meremove elemen terakhir dari sebuah list ini, yang list di depannya, yang di state di depannya, ya. Selain itu, selain meremove, juga mereturn nilai yang merupakan elemen dari elemen yang dihapus. Ya, contohnya ya. Jadi ini ada list L, isinya ini. Oh ya, satu lagi ya sebelum itu, remove. Remove itu membuang elemen dengan nilai yang spesifik. Jadi elemennya langsung di state di dalam fungsi remove-nya sebagai parameter, argumen ke parameternya. Ya. Oke. Jadi dengan pemanggilan fungsi ini akan mencari elemen dengan nilai spesifik yang di state di parameter ini ya. Nah, jika elemennya ada lebih dari satu kemunculannya dalam list, maka yang hanya akan dibuang itu hanya yang muncul pertama kali dari kiri ke kanan. Sisanya akan di-ignore. Jadi hanya satu elemen saja yang dibuang. Nah, tetapi jika elemen yang dimaksud tidak ada dalam list, maka program akan mereturn error. Kita lihat contohnya. Jadi ini ada list L. Pemanggilan pertama adalah dengan memanggil menggunakan fungsi remove. Jadi L.remove. Lalu yang mau dibuang adalah nilai spesifik, yaitu elemen 2. Karena hanya ada satu, maka list L itu akan bermutasi. Isinya menjadi yang bernilai 2, elemen 2 akan hilang, sisanya ini. Lalu L.remove 3. Karena kemunculan 3 ada lebih dari satu kali di dalam list terakhir, ya, maka kemunculan pertama saja yang akan hilang. Jadi sisanya masih ada ya, 3 yang kedua. Jadi ini seolah-olah yang hilang yang ini. Lalu setelah itu misalnya ada instruksi lain del. Del dalam kurung L, lalu ini parameternya adalah specific index. Jadi L di indeks nomor 1 itu harus dibuang. Jadi indeks dengan nomor 1 itu ini ya, 6 ya. Karena ini 0, indeks 0, ini indeks 1. Jadi 6 dibuang, sisanya ini. Lalu setelah itu misalnya ada pemanggilan L.pop. Berarti otomatis membuang elemen terakhir dari list L. Jadi 0 akan dibuang, isinya tinggal 137. Lalu selain L bermutasi, juga pemanggilan fungsi L.pop akan mereturn sebuah nilai, yaitu 0. Nah, hasil return ini bisa ditampung ke dalam sebuah variabel atau di print atau apa. Ya, karena ini pemanggilannya akan mereturn nilai. Oke. Kita dapat melakukan konversi antara list dengan string, juga sebaliknya. Misalnya dari string jadi dari list jadi string, atau sebaliknya dari string menjadi list. Nah, caranya adalah dengan menggunakan fungsi list dalam kurung S untuk mengubah sebuah string menjadi list. Ya. Nah, hasil return-nya itu adalah sebuah list dengan elemen yang merupakan masing-masing karakter dari string S. Jadi string S itu akan dijadikan sebuah list yang masing-masing elemennya adalah karakter-karakter di string tersebut. Contohnya ya, yang ini. S sama dengan isinya ini. Nah,
pemanggilan fungsi list dalam kurung S itu akan mereturn sebuah list yang isinya ini ya, masing-masing karakter dalam string ya dipisahkan oleh koma. Fungsi kedua, kalau kamu punya string S, jika kamu split ya, kurung buka kurung tutup, artinya ini fungsi split dipanggil terhadap string S, maka yang dilakukan adalah men-split karakter stringnya ya berdasarkan nilai yang dikirimkan di parameter. Jadi stringnya akan di-split atau dipisah berdasarkan karakter yang didefinisikan di parameter. Contoh, misalnya kita split string S, s.split yang di-split, yang melakukan splitnya atau pemotongannya itu tanda lebih kecil. Maka otomatis akan terbentuk sebuah list. Elemen pertamanya adalah ini, I. Elemen keduanya adalah ini ya, 3 spasi CS. Tuh, itu split. Sebaliknya join. Join itu akan kutip string kosong ya, string kosong yang dijoin dengan list L itu akan mereturn akan mengembalikan karakter-karakter yang ada di list menjadi string, akan membuat karakter-karakter yang ada di list menjadi string. Ya. Jadi ini string kosong yang dijoin dengan list L. Contoh, ini ada string kosong, jadi kutip tunggal, double, di dot join dengan L. Artinya kalau kamu punya L yang isinya yang merupakan list of karakter, maka string kosong ini akan dijoin dengan list ini. Maka hasil returnnya adalah ini ya, A, B, C. Jadi bukan berupa list lagi, tapi sudah menjadi string. Jadi ini string yang dijoin dengan list L. Bagaimana jika si string depannya itu underscore? Ya, jadi underscore dijoin dengan masing-masing elemen yang ada di L. Maka hasil returnnya yang pertama adalah elemen pertama dari list, lalu underscore, elemen kedua, underscore, elemen terakhir dari list. Ya, itu join. Nah, masih banyak fungsi yang lain terkait list. Contohnya sort, sorted, reverse, dan masih banyak lagi. Kalian bisa ikuti atau pelajari berbagai fungsi terkait list itu di link ini ya, docs Python. Nah, ini diberi contoh beberapa fungsi sorted, sort, dan reverse. Kalau kamu punya sebuah list L yang isinya seperti ini, pemanggilan sorted dalam kurung L itu akan mereturn sebuah list yang sudah terurut. Ya, tetapi tidak memutasi list aslinya. Jadi, sorted L itu akan mereturn sebuah list baru yang merupakan hasil mengurutkan list di parameter. Jadi nanti sorted L itu akan mereturn 0, 3, 6, 9. Bagaimana jika kamu ingin menimpa isi dari L-nya? Kalau yang ini kan tidak ditimpa isi L-nya, tetap. Ya, sementara jika kamu memang ingin mengganti listnya dengan elemen yang sudah terurut dengan kondisi awal ditimpa, maka panggil objek listnya. Dalam hal ini namanya objeknya L.sort. Jadi list L akan bermutasi menjadi sorted list seperti ini. Begitu pula reverse. Reverse itu dipanggil dengan cara menyebut dulu nama listnya L.reverse. L terakhir isinya ini, ketika di reverse menjadi terbalik ya. Jadi elemen terakhir menjadi elemen pertama menjadi elemen terakhir, dan seterusnya. Ya, itulah fungsi-fungsi terkait list yang kamu bisa coba. Nanti pemanfaatannya tergantung pada problem yang perlu diselesaikan.
ya. Jadi kamu pelajari saja ada fungsi-fungsi apa yang terkait dengan list, lalu nanti bagaimana kamu memanfaatkannya untuk menyelesaikan problem-problem tertentu, itu bagian dari analisis kamu. Sampai di sini video kali ini, kita akan lanjut di video dengan topik yang lain. Terima kasih.